Kalau belum ada ya. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak terus kalau Komandan Laskar dari Saya Kecamatan Siap. Bogor Sari. Kedengaran kayaknya. Ya. Saya sedikit pengen cerita Gus terkait situasi hari ini yang mana sebenarnya saya sendiri mengalami kejanggalan jauh sebelum polemik nasab. Waktu itu awal-awal saya memulai karir di dunia perhijrahan, lagi mulai seneng-senengnya ngaji. Kebetulan beberapa kawan saya yang waktu itu dekat dengan kalangan mereka. Baik, kalau saya sendiri alhamdulillah dari awal cara bahasa Jawa ini ditelikuri neng kiai. Telikuri ngerti mak boten? Di rumah. Diasuh sama kiai. Iya, diopeni teng kiai yang dimana waktu itu inten amalan di pondok tersebut adalah manaqib. Karena kebetulan saya punya teman dan saudara yang notabene dekat dengan kelompok mereka, kita kalau ketemu sharing rutinan kegiatan. Singkat cerita, saya pun tidak ada masalah ketika saya harus ikut kegiatan mereka. Di kemudian hari, saya pun kepengen sekedar jajal sih kok melu rutinan ini nyong manaqib. Dan waktu itu yang saya rasakan ketika saya mengajak orang-orang yang notabene dekat dengan kelompok mereka ikut manaqib, saat itu juga rasanya tambah nggak seperti manaqib di saat mereka orang nggak datang. Ternyata yang jenengan makin iki ngendikaken sebenarnya ada masalah apa Fakih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Sindrom panggungnya ataupun caranya kecemburuan sosialnya begitu besar ya. Sehingga waktu itu termasuk beberapa kawan saya ketika saya ada kegiatan, ada acara pribadi misal Mitoni, Mapati, ini pun andil dengan mengusung panggung-panggung mereka. Masa Mitoni tahlilan, ya rotibon loh. Lah seperti itu, hari ini kebuka dengan adanya polemik nasab. Oh iya ya, anak-anak juga waktu itu salah satu termasuk saya punya pengalaman sedang nemenin istri di Candi Nata. Kebetulan istri saya kan salon panggilan juga. Saya nemenin, saya ikut jamaah di masjid sekitar. Singkat cerita entah apa yang mengawali obrolan sampai kepada pembahasan. Di situ ada seorang Habib yang mana orang tersebut menanyakan ke saya pendapatnya bagaimana Mas, nengkene anak Habib kok tau ngomong nek mabok karo Habib kue halal. Mabok karo Habib kue halal, cara jenengan gimana? Ya karena waktu itu saya belum terbuka pemahaman yang sepadang atau secara hari ini. Ya umumnya ya husnudon. Dan itu dikembangkan setelah polemik nasab dengan istilah lebih baik salah mencintai ya daripada salah. Itu menjadi jargon andalan mereka. Ternyata setelah dikaji melalui perenungan panjang, iya ya. Ataukah ini definisi daripada ayat yang ada di dalam Al-Quran? Sesungguhnya kehidupan ini sendoguro belaka. Apakah ini emang boleh segelewehan itu? Termasuk menurut saya secara pribadi ada keparahan yang tingkat akar sekelas tokoh-tokoh yang notabene bahkan sekelas pengasuh pondok pesantren besar masih beraliansi atau masih terindikasi menjadi seorang muhibin. Gibin. Pakai gibin. Astagfirullah. Sebenarnya secara pribadi koyo anak wong model koyo ngono kuwi. Ora paling amat tapi respon nang situasi iki alhamdulillah Gusti Allah duwe pemahaman sing padan bahwasanya menegaskan nek Habib itu benar-benar durian. Allah. Wajib durian Yahudi lah. Astaga. Siap. Jadi pertama poinnya yang saya tangkap ya, antara Fakih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kan kalau Syekh Abdul Qadir mau dikenal di mana-mana. Iya. Mau itu dari Maroko, Afrika, Arab, Persia,
Turki, Syria, Arab Saudi, bahkan Ibnu Taimiyah, Pak Kiai. Ibnu Taimiyah itu punya syarah atas kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang berjudul Futuhul Ghaib. Artinya apa? Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa dikatakan sebagai sosok yang sempurna gitu. Karena apa? Seolah-olah nggak punya celah sedikit pun itu, Mas. Nah, sehingga karena Balawi ini ingin ini asumsi saya ya, ingin menggeserkan nama besar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga mereka bikin tokoh-tokoh itulah. Ada Faqih Muqaddam, ada Syekh Bakar bin Salim, Ali Drus, Al-Adni, As-Segaf, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ketika tokoh-tokoh yang mereka miliki itu begitu banyak, apalagi hanya untuk mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya itu kan mudah. Artinya ini mudah disampaikan, diungkapkan pada kalangan masyarakat umum. Nah, tetapi yang membuat janggalnya itu, masyarakat sampai saat ini masih mahabbah kok ke Syekh Abdul Qadir Jailani kayaknya. Jadi semacam ada dendam pengaruh gitu. Jadi kan sezaman mah enggak gitu. Sezaman mah enggak, jauh, tahun 500-an mana ada Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam ya fiktif. Nah. Kemudian dari sisi keilmuan lengkap kan Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan. Beliau ya ahli fikih. Kemudian punya periwayatan hadis. Kemudian tokoh yang historis, catatan sezamannya ada. Bahkan murid-murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani jadi ulama-ulama besar seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Ahmad Ar-Rifai itu pun muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Abu Madian itu pun muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, sehingga dengan banyak unsur yang ada dalam diri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dikerahkan, diupayakan dengan sedemikian rupa untuk menggeser itu semua. Jadi jangankan Syekh Abdul Qadir Jailani, selevel dari Imam Syafi'i, Madzhabul Arba'ah, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, itu loh nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan seorang Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu. Ada kitabnya ngomong seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau memang Habibnya itu adalah seorang mujtahid, udah bikin madhab sendiri. Nggak usah ikut-ikutan madhab Syafi'i, kemudian akidahnya, udah akidah Faqih Muqaddam saja sudah. Tasawufnya tasawuf Faqih Muqaddam. Kalau masyhur di dunia itu. Masyhur di dunia dan masyhur di katanya kalau masyhur di. Jadi kalau Faqih Muqaddam itu, Gus, itu masyhur fil akhirah. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu masyhur populer di dunia. Terus yang bisa memverifikasi kemasyhuran seseorang di akhirat itu siapa? Ngukurnya bagaimana? Emang boleh seperti Statementnya memang ya seperti itu, bisa dibilang rata-rata seperti itu, Mas. Kemudian poin yang berikutnya ya, kalau ada seseorang yang mabuk dengan Habib, itu nggak boleh, itu halal ya, itu halal. Ya karena memang habaib. Inna sada al-abi alawi mutahharun. Ampun. Mereka itu orang-orang yang disucikan. Bahkan ketika ada seseorang yang secara zahirnya itu bajingan misalkan ya, penjahat, residivis, ternyata di batinnya itu Hello Kitty, pink. Gitu. Artinya apa? Doktrin-doktrin ini sudah disampaikan. Doktrin ini sudah disampaikan, sudah disuarakan oleh kanon Balawi dalam kitab-kitab mereka, yang kemudian ini tentu khususnya di kalangan internal mereka sendiri ya, itu sudah tertanam mulai dari semenjak kecil. Makanya kenapa ada tuh kan salah satu Gus atau Ustadz yang dari Tulungagung itu ya, yang saat podcast dengan Kiai Ihya itu kan bercerita, dia mulai dari kecil kan selalu bersinggungan dengan Habib dan tahulah tingkah laku mereka seperti apa.
kemudian dari sisi keilmuannya, keagamaannya seperti apa. Tapi kesimpulannya itu bahwa kalau Habib mau semaksiat apapun aman, nggak usah takut neraka. Kenapa? Karena neraka itu milik datu saya. Bisa dipadamkan. Pasti masuk surga karena kami adalah zuriyah Rasulullah. Pret. Jadi gitu, Mas. Jadi di kitabnya ada, kemudian penafsiran ayatnya, tokohnya ada kan, orangnya ada. Nah, ditambah lagi bahwa cara inilah yang paling mudah, sekali lagi saya tekankan, cara ini yang paling mudah untuk menjajah spiritual bangsa Indonesia. Penggoblokan massal bahasa kasarnya mah. Heeh. Nggih, pripun Kyai. Kenapa mereka bisa membuat skenario hampir sempurna lah Gus ya. Saya lihat hampir sempurna. Karena ibarat film itu semua peran itu mereka perankan dari yang paling bawah sampai yang mungkin yang paling atas ke level Fakih Muqaddam itu semuanya ada dan semuanya seolah-olah kita ternina-bobokan dengan cerita mereka. Itu yang menurut kami itu hikmah terbesar dari penggalian nasab, kajian nasab oleh Yai Imad itu ini. Jadi skenario mereka yang sudah bertahun-tahun, mungkin ratusan tahun itu terbongkar. Yang saya herannya begitu. Kenapa kita yang katakanlah selama ini selalu disuruh di Quran itu suruh berpikir, tapi ternyata kita kecolongan di situ Gus. Ya mohon maaf Gus ya. Jadi inilah yang menjadi tugas berat kita untuk mencerdaskan orang-orang kita yang memang sudah terlalu menjadi mungkin bin akut itu loh Gus. Ini kan apapun kita sangat susah untuk masuki mereka. Nah, makanya saya sangat bahagia sekali dengan kesini itu bisa mencerahkan beberapa sisi yang memang menurut kami itu harus kita sampaikan ke orang-orang kita. Itu Gus yang memang menurut saya itu skenario mereka yang begitu menurut saya hampir sempurna lah ya. Ini terbongkar oleh kajian nasab Yai Imad dan teman-teman. Ini menjadi suatu gerakan yang masif yang memang satu tujuan sebenarnya, satu untuk memurnikan nasab Kanjeng Nabi, yang kedua terkait dengan kebangsaan Gus. Karena kebangsaan kita sudah tergerogoti yang luar biasa. Sampai Indonesia bintu tarif dan sebagainya itu luar biasa. Makanya ya kalau kita tidak punya semangat untuk bangkit ya repot kita. Makanya sekali lagi saya matur nuwun Gus atas rawuhnya panjenengan, pencerahan kepada kita semua. Gitu Gus. Matur nuwun. Siap. Jadi sebagai contoh itu saya itu sangat salut, luar biasa itu Kiai. Dengan Al-Imam Al-Wali Al-Gutub. Waduh. Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu. Salutnya gimana ya? Dia bisa menyusun sebuah buku karangan di mana dia ciptakan itu sosok yang namanya Fakih Muqaddam. Dia ciptakan sosok yang namanya Maulad Dawileh. Sosok yang namanya Alwi Amul Fakih, Abdullah bin Alwi Ba'lawi. Sosok yang namanya Al-Muhajir. Sosok yang namanya Muhammad Shahih Mirbad dan seterusnya. Bahkan tidak hanya itu, sampai sosok Fakih Muqaddam itu dibikin dua sisi maksudnya ya. Yang satu sisi manakib, ya meskipun manakibnya tipis. Pasti itu Gus. Kemudian yang kedua, itu sampai sanad khirqah, sanad tasawuf, bayangkan Kiai. Artinya dengan rancangan yang sedetail itu bisa dirancang oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu. Berarti luar biasa cerdas itu Kiai. Sutradaranya itu ya. Sutradaranya Ali bin Abu Bakar As-Sakron.
Jadi sampai dibikin sanad khirqohnya nyambung ke Abu Madian, khirqoh itu tasawuf ya. Sanad tasawuf dan sanad tasawufnya sambung ke Abi Madian, sambung ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian ke tarikat-tarikat yang lain, begitu juga dengan sanad fikih, kemudian sanad yang berasal dari anak ke bapaknya, ke bapaknya, ke bapaknya, ke bapaknya, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga bisa mencangkok gimana tokoh-tokoh yang ada di masa lalu itu ramu dengan sedemikian rupa agar seolah-olah logis. Jadi misalkan di Tarim itu ada tokoh Bamarwan. Bamarwan dijadikan guru Faqih Muqaddam. Ibnu Abil Haib, tokoh historis, itu dijadikan sosok gurunya Faqih Muqaddam. Kemudian misalkan seperti sosok terkenal di Mirbat atau di Dhofar di Oman yang namanya Muhammad bin Ali Al-Qalai itu dijadikan murid dari kakeknya Faqih Muqaddam Muhammad Sahib Mirbat. Padahal kesejarahan dari kakeknya Faqih Muqaddam menurut versi Balawi tentunya ya, yang namanya Muhammad Sahib Mirbat, Muhammad bin Ali Sahib Mirbat, itu sejarahnya aja nyangkok. Dari sisi pengaruh misalkan, dari sisi pengaruh, kekuasaan, power, bahkan gelar, itu ngambil dari Raja Mirbat yang namanya Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi dari dinasti Manjaweh atau Manjuh yang ada di Mirbat saat itu ya, dan itu adalah raja terakhir dari dinasti Manjuh. Artinya itu dicopot, dicopot lagi, dicuri, diklaim bahwa Syekh Mirbat itu datuk kami, kata Ali Asakron gitu ya. Kemudian dari sisi keilmuannya, oh Masya Allah, Muhammad Syekh Mirbat adalah seorang imam. Dialah pertama kali tokoh yang menyebarkan madhab Syafi'i di Hadramut. Padahal itu adalah kesejarahan dari sosok Muhammad bin Ali Al-Qalai. Jadi apa bedanya dengan klaim-klaim yang dilakukan oleh Balawi di Nusantara? Terserah ini mau menganggap oknum atau mangga. Oknum berjamaah. Oknum berjamaah, silahkan. Tapi faktanya kan seperti itu. Jadi yang mereka buat itu sejarah kemiripan itu betul, dicantol-cantolkan. Jadi seolah-olah itu logis gitu. logis dan nyambung. Privilege. Dan itu untuk ya biasa untuk mendapatkan kehormatan dan juga otoritas spiritual. Jadi kalau berbicara tentang Islam udah yang ngedoa Habib. Kemudian yang mengimami Habib, yang ceramah Habib, apalagi itu yang mimpin ziarah Habib, bahkan kalau ziarah itu ke makamnya Habib, bahkan amalan-amalannya sekalipun digeser itu amalan-amalan orang-orang Nusantara itu. Kalau dulu ya saat saya masih kecil itu biasanya setelah azan itu kan ada sholawatan yang masih pakai puji-pujian yang sholli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada eman teman wong sugih ora sembahyang. Nah, Nabi Sulaiman sugih toh gelem sembahyang. Nah, kemudian ke siapa? Siti Aisyah. Kemudian siapa lagi tuh ya? Nabi Yusuf. Nah, dan seterusnya lah. Artinya sebenarnya inilah tradisi-tradisi kita yang sekarang ini sudah tergerus oleh zaman dan mungkin anak-anak Gen Z sekarang itu sudah tidak kenal lagi dengan tradisi-tradisi seperti ini. Malah digantikan dengan yeterim. Aduh, Masya Allah. Tadi padahal sudah kita jelasin bahwa Tarim bintu Jawa, bukan kebalik. Tarim bintu Jawa, bukan Jawa bintu Tarim. Emang ngeri. Jadi, ya gimana dengan gus-gus yang masih gibin? Atau susah, Kiai? Ibaratnya kita itu ngasih nasihat ke orang mabok. Orang lagi tergila-gila, orangnya jatuh cinta. Jadi ya sudah, kita sambil berikhtiar mengingatkan terus, ya sambil kita minta pertolongan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan menyadarkan saudara-saudara kita yang masih gibin gitu. Amin.